etika dalam berapologet di media sosial. Nah, jadi penggunaan media sosial sebagai tempat publikasi memang terbukti dapat menjangkau siapa saja, ya, dan di mana saja, selagi perangkat yang dipakai itu masih terhubung dengan yang namanya jaringan internet. Jadi karena ada jaringan internet di masa sekarang, maka kita bisa saling terhubung, ya. Kita bisa saling berkomunikasi dan membagikan apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa publikasikan di sana dan semua orang bisa melihatnya. Namun meski merupakan ini cara yang sederhana untuk menyebarkan informasi, penggunaan media sosial juga harus dibarengi dengan yang namanya penerapan prinsip-prinsip etika, ya. Jadi kita tidak sembarang memposting, kita tidak boleh sembarang membagikan apa saja. Kita harus memperhatikan yang namanya etika. Bukan hanya di dunia nyata saja ada etika, tetapi di dunia maya pun ada prinsip-prinsip etika, ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, kebebasan media sosial bukanlah kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, ada nilai, ada norma, dan aturan kemanusiaan yang harus dipatuhi, seperti halnya dalam menghadapi dunia nyata. Nah, menggunakan media sosial untuk apologet adalah mungkin ini adalah langkah yang tepat juga. Namun etika juga harus diperhatikan saat kita berapologet di media sosial, ya. Jadi dengan adanya media sosial ini bisa kita gunakan untuk melakukan yang namanya pembelaan iman, khususnya terhadap ajaran-ajaran kekristenan yang mendapatkan serangan-serangan, tuduhan-tuduhan, atau klaim-klaim yang salah terhadap iman Kristen. Jadi dengan menggunakan media sosial ini juga merupakan langkah yang baik, tetapi kita juga harus mengutamakan, mengedepankan etika dalam bermedia sosial, khususnya berapologet. Nah, apologis Kristen harus memahami bahwa reaksi yang menimbulkan tanggapan adalah hal yang wajar dalam apologetika, ya. Para apologis ini harus memandang tanggapan ini sebagai perbandingan dan pengujian bahan apologetik. Tapi ya disayangkan, ya, masih ada atau banyak apologia dipicu oleh fakta bahwa percakapan dan diskusi berubah menjadi serangan-serangan pribadi, ya, terhadap lawan bicara. Jadi kebanyakan apologia ini disayangkan bukan lagi melakukan pembelaan iman, tetapi sudah saling menyerang pribadi, sudah saling menjatuhkan seseorang, nama baik seseorang, sudah menyerang kekurangan-kekurangan pribadi maupun organisasi ataupun lembaga ataupun agama lain. Jadi sudah bukan menyerang ide atau gagasan, tetapi sudah melakukan yang namanya serangan kepada masalah-masalah pribadi, atau biasa bisa disebut dengan sudah melakukan yang namanya ad hominem, ya, ad hominem atau ad populum, ya. Jadi sudah menyerang ke pribadi dan organisasi, sudah bukan menanggapi argumentasi-argumentasi yang dilontarkan oleh lawan bicara.
Nah, apologia tidak lagi digunakan untuk menyebarkan atau membela ajaran Kristen, ya, tetapi semakin menjadi serangan pribadi terhadap lawan debat atau lawan diskusi. Jadi sudah bukan lagi berapologet, sudah bukan lagi mempertanggungjawabkan iman, tetapi sudah saling menyerang pribadi, kekurangan-kekurangan, sudah mengungkit aib mungkin dan lain sebagainya. Jadi percakapan diskusi yang ilmiah, yang akademis, ya, yang dengan sistematis yang baik, diskusi-diskusi atau pembicaraan dengan memperhatikan etika itu sudah tidak ada lagi. Kebanyakan sudah saling menyerang, saling menjatuhkan, sudah menyerang pribadi, kekurangan, mengungkit-ungkit masa lalu dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi akibatnya apa? Nah, akibatnya dialog apologia menjadi sebuah tempat mengolok-olok. Sudah saling mengolok-olok di situ, saling mengejek, ya, saling menghina dan menghujat dan banyak lagi, ya. Pembunuhan karakter di situ, fitnah, dan tidak sedikit yang berujung pada pelaporan kepada pihak yang berwajib, malah membuat terjadinya permusuhan dan kebencian antar satu dengan yang lainnya. Ya, karena dipicu dari saling menanggapi di media sosial, terus meningkat lagi ke sudah saling menghujat, saling menghina, saling mengolok-olok, mengejek, akhirnya biasanya berujung kepada yang namanya masalah hukum, sudah akhirnya saling melapor ke pihak yang berwajib, karena tadi dimulai tanggapan-tanggapan saling serang di media sosial yang tidak lagi memperhatikan etika-etika dalam berdiskusi atau berdialog atau berdebat, ya. Banyak yang terjadi berakhir di meja hukum, ya, dari perdebatan-perdebatan yang seperti itu. Nah, hal ini bisa dihindari jika para apologis Kristen bisa mempraktikkan etika berkomunikasi saat berapologet di media sosial. Jadi semua ini bisa dihindari, ya. Hal-hal yang seperti itu bisa dihindari, bisa tidak terjadi asalkan kita memperhatikan yang namanya etika dalam berapologet itu sendiri, ya. Asalkan kita memperhatikan, ya, kita berbicara, berbahasa dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membagikan ada beberapa poin penting tentang etika ketika berapologet di media sosial, ya. Ada 4 poin di sini yang ingin saya bagikannya terkait dengan etika ini, ya. Nah, 4 poin itu yaitu menggunakan bahasa yang sopan, ya. Nah, apologetika ini terkadang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan tulisan yang tajam dan intonasi yang keras. Hal ini sebenarnya lumrah ketika menulis dan berbicara, tetap mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain. Namun dapat digolongkan sebagai bahasa tidak sopan jika bahasa lisan dan tulisan yang digunakan itu mempermalukan atau merendahkan orang lain di media sosial. Jadi sebagai komunikasi, apologis bertugas menjelaskan kepada pendengar, ya, lawan bicara ataupun penerima mengenai iman Kristen. Nah, etika berbahasa sopan ini harus diterapkan mengingat apologi merupakan bagian
apologia merupakan bagian dalam pekabaran Injil kepada orang lain. Ya. Jadi kita harus memperhatikan bahasa kita. Jangan sampai merendahkan, jangan sampai menghina, jangan sampai mengejek, jangan sampai kita mengolok-olok orang lain. Itu juga nanti justru akan menunjukkan kita bukan orang-orang yang terpelajar. Kita bukan orang-orang yang eh, apa namanya ya. Justru itu akan menjatuhkan nilai kita di hadapan orang yang melihat percakapan-percakapan kita di media sosial. Nah, karena itu kita harus menjaga setiap tulisan-tulisan kita, narasi-narasi kita harus kita jaga, harus kita perhatikan, harus kita apa namanya ya, harus kita eh, menulis itu dengan baik dan benar ya, sebisa mungkin tidak menyinggung, tidak merendahkan, mengejek, mengolok-olok orang lain, supaya ini juga memberikan kesan orang lain itu kepada kita bahwa kita ini orang yang apa namanya ya, orang yang tidak sembarangan. Nah, kalau bahasa kita tidak sopan, nanti itu justru mengurangi nilai kita di hadapan orang. Jadi kita yang pertama, etikanya itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kalau kita melihat ya, Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Korintus, ya, dia menjelaskan bahwa begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 27. Paulus katakan, sebagai seorang rasul ya, yang memberitakan Injil, Rasul Paulus telah mengawasi dirinya. Dia katakan dia mengawasi dirinya, menguasai dirinya supaya jangan dia sampai ditolak. Nah, pengawasan dilakukan dengan berusaha menguasai diri ketika mengabarkan Injil. Penguasaan diri ini adalah sesuatu yang harus digunakan oleh apologis dalam percakapan. Ada banyak kemungkinan emosi dari apologia yang diprovokasi setelah lawan bicara. Ya. Hal ini membuat sistem komunikasi tidak terkendali ya, dan menghambat etika kesopanan. Jadi biasanya karena lawan sudah mengeluarkan mungkin juga bahasa-bahasa yang tidak baik, nah kita akhirnya terpancing, emosi kita terpancing, dan akhirnya kita juga sudah tidak dapat mengontrol bahasa kita, tulisan-tulisan kita, dan akhirnya kita mengeluarkan bahasa atau menulis kata-kata atau bahasa-bahasa yang akhirnya sudah tidak sopan ya. Nah, seperti Paulus katakan tadi dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 bahwa kita harus melatih tubuh dan menguasai diri kita. Jadi ya, kita menguasai bahasa kita, tutur kata kita, perkataan kita, termasuk itu harus kita kuasai supaya kita berbahasa dengan sopan, dengan baik, agar tidak berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, etika yang berikut, yang tadi yaitu berbahasa dengan sopan. Nah, etika yang selanjutnya yaitu bersikap tenang. Nah, ini juga penting ketika kita apologet, berdiskusi, berdialog di media sosial, kita harus bersikap tenang. Kadang memang ketika kita melihat percakapan-percakapan di media sosial itu kadang membuat kita emosi ya, dan kita terpancing. Nah, untuk itu kita harus bersikap tenang. Berdiskusi atau berdebat itu membutuhkan sikap yang tenang. Karena apa? Ketenangan memungkinkan apologis bertahan sehingga tidak terpancing dengan yang namanya kritik. Nah, dalam alur diskusi atau debat, kepanikan dapat saja melanda seorang apologet karena pemahamannya diserang dan dikuliti oleh lawan bicara. Nah, akhirnya rasa panik ini
memang rasa panik ini sengaja dilemparkan lawan untuk membuat apologet tidak lagi tenang dalam berbicara. Nah, kepanikan ini juga dipakai untuk memancing emosi sehingga tidak lagi fokus pada materi apologi tetapi terseret kepada pembelaan diri. Nah, jadi karena ada sudah dipancing oleh lawan, oleh penanya mungkin, akhirnya kita sudah tidak tenang ya. Kadang pertanyaan-pertanyaan atau argumen-argumentasi yang dilemparkan oleh lawan itu juga kebanyakan supaya membuat kita tidak tenang lagi, hilang konsentrasi, sudah tidak berpikir dengan jernih. Dan ketika kita sudah tidak konsentrasi atau tidak tenang lagi, maka materi atau fokus atau gagasan-gagasan yang akan kita bagikan itu sudah akhirnya tidak jelas lagi, sudah mungkin sudah tidak benar lagi, karena fokus atau konsentrasi kita, pikiran kita sudah kacau karena argumentasi-argumentasi atau pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh lawan bicara. Jadi perlu kita bersikap tenang, ya. Kita tenang ketika melihat percakapan di media sosial, kita menyimak dulu, kita memahami, jika perlu kita meneliti dan kita pelajari lebih lagi ya. Jangan cepat kita memberi komentar dan lain sebagainya. Nah, kepanikan disebabkan oleh banyak hal. Nah, mulai dari penguasaan materi yang kurang mumpuni, kurangnya pengalaman berdialog, ketidakmampuan menerima kritik dan argumen lawan, sampai pada ketidaksiapan menerima komentar yang bernada merendahkan. Kepanikan ini dapat diantisipasi dengan ketenangan apologet, mengikuti proses dialog dan debat tersebut. Jadi, supaya tidak panik, kita harus menguasai materi kita, ya. Dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk bisa menerima kritik, untuk bisa nanti menerima bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan atau komentar-komentar dari lawan bicara yang dengan nada merendahkan kita, ya. Yang dengan nada mungkin menghina atau menfitnah dan lain sebagainya. Jadi kita seorang apologis Kristen, dia harus siap mendapatkan bahasa-bahasa yang tidak baik, ya. Dia harus bisa menguasai dirinya, dia harus bisa tenang menghindari kepanikan tersebut. Nah, perlu kita menguasai materi ya, dan kita harus menguasai bagaimana teknik-teknik dalam berdialog, dalam berdiskusi yang baik dan benar. Karena walaupun materi kita bagus, tapi kalau kita tidak tahu juga berkomunikasi, kita tidak tahu menyampaikan setiap gagasan-gagasan, ide-ide kita, argumentasi-argumentasi kita dengan benar dan sistematis, maka di situ juga nanti kita akan bingung dan kepanikan akan terjadi. Dan kalau kepanikan sudah terjadi, maka lawan bicara, lawan debat akan semakin leluasa lagi untuk menyerang apologis tersebut. Nah, poin berikut dari etika, tadi etika berapologet yang pertama berbahasa yang sopan, terus bersikap tenang, melihat bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan yang dapat mengganggu konsentrasi atau fokus kita. Selanjutnya, poin yang ketiga dari etika berapologet di media sosial yaitu menghindari yang namanya hoax. Ya. Nah, di era internet sekarang ini, ya, akses terhadap sumber informasi di berbagai media sosial itu semakin luas, ya. Nah, setiap orang membagikan informasi ini secara bebas.
dan tanpa filter untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Nah, permasalahan yang sering dihadapi dalam penggunaan media sosial adalah banyaknya hoax ya, atau berita palsu yang menyebar luas. Bahkan orang terpelajar pun tidak dapat lagi membedakan mana berita yang benar, mana hoax atau berita yang palsu ya. Nah, salah satu pendekatan metodologi dalam apologetika adalah metode evidensial ya. Metodologi ini berusaha membuktikan doktrin kekristenan melalui berbagai bukti-bukti yang dapat diterima secara umum. Nah, jadi di era sekarang ini kalau kita lihat di internet itu kadang kita menemukan biasa postingan-postingan dan itu berita-berita seolah-olah benar ya. Tapi ternyata berita-berita itu dibuat oleh orang-orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dengan tujuan-tujuan untuk memutarbalikkan kebenaran ya. Misalnya ada video-video yang dipotong dan diedit dan lain sebagainya sehingga itu dapat membingungkan orang. Nah, kita tidak boleh mudah terpancing ketika menemukan hal-hal seperti itu ya. Karena sekarang ini semua orang sudah bebas untuk berpendapat, berkreativitas dan mempostingnya di media sosial, termasuk soal-soal kebenaran, soal-soal agama dan lain sebagainya. Dan kalau kita hanya melihat sepihak, kita pikir ini suatu kebenaran, tapi biasanya informasi-informasi tersebut tidak berdasarkan dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas atau yang benar. Nah, semuanya itu dipalsukan untuk ya, misalnya saya ambil contoh ada video-video pengkhotbah dan mungkin pengajar-pengajar Kristen yang akhirnya diambil oleh orang-orang dari agama lain terus diputar balikan dan dipakai untuk menyerang balik kekristenan itu sendiri. Nah, ini kita juga tidak boleh cepat percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi hoax di zaman sekarang ini sudah bukan lagi hal yang baru ya, bukan lagi hal yang tidak mungkin terjadi, tapi setiap kali kita membuka media sosial, ya kita apalagi percakapan teologis, diskusi-diskusi keagamaan, ya kita perlu yang namanya pendekatan pembuktian ya, melalui bukti-bukti yang diterima secara umum, ya. Dalam apologetika itu ada namanya metode evidensial, ya. Nah, sebagai pembuktian data, maka pelaksanaan metodologi evidensial ini akan saling membandingkan data dengan lawan bicara. Jadi sudah saling menunjukkan bukti-bukti data. Lawan bicara memberikan bukti datanya, apologis Kristen juga memberikan bukti-bukti datanya. Ya. Saling membandingkan data-data yang, nah karena itu perlu kita memiliki data yang akurat. Sebagai apologis Kristen, kita untuk melawan hoax atau berita-berita palsu, kita perlu memiliki data-data yang akurat, ya, data-data atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan membandingkan berbagai data, maka pembuktian sebuah kebenaran itu dapat terlihat, ya. Namun proses mengadu data kepada lawan bicara dapat melemahkan argumen apabila ternyata data yang dipakai adalah hoax. Nah, kalau data yang kita pakai adalah data palsu, data yang tidak akurat, maka ini akan melemahkan argumentasi kita. Dan kalau argumentasi kita sudah lemah, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita.
Nah, sebab itu perlu kita terus belajar menggali informasi-informasi dari sisi historis, budaya, dan lain sebagainya. Dan kita harus perlu data-data yang asli, bukan data palsu. Data-data yang bersifat hoax ini akan merugikan apologet karena dapat saja data itu dibantah dengan mudah dan pendengar atau lawan bicara. Jadi kalau data kita data palsu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu argumentasi kita dengan gampang, dengan mudah dipatahkan oleh lawan bicara. Tapi kalau argumentasi kita dibangun dari data, fakta yang uh, bisa dibuktikan secara empiris dan lain sebagainya, diverifikasi kebenarannya, maka argumentasi itu akan semakin kuat. Jadi kalau di media sosial ada orang share, terjadi diskusi dan mereka share tentang bukti-bukti data-data, ya kita juga supaya adil kita harus sertakan juga bukti-bukti data-data kita yang kita punya. Tetapi harus dengan memperhatikan yang tadi, bahasa yang sopan dan dengan sikap yang tenang. Nah, jadi itu yang ketiga ya, kita harus menghindari hoax ya, memperhatikan setiap informasi-informasi yang kita terima di media sosial. Terus etika yang berikut yaitu kita menghindari yang namanya, ini penting, menghindari yang namanya ujaran kebencian. Permintaan maaf ya, atau apologia adalah pertukaran pendapat dengan lawan bicara. Menyerang pendapat dan argumen lawan bicara, namun sering kali hal ini dilakukan dengan maksud mematikan psikologi orang lain dan tanpa disadari telah melakukan yang namanya ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini dapat dimaknai sebagai perkataan atau perilaku dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek ya, mulai dari ras, warna, kulit, etnis, gender, catatan fisik ya, cacat fisik, orientasi seksual, kewarganegaraan, bahkan sampai pada agama ya. Nah, penyampaian ujaran kebencian merupakan upaya untuk mempermalukan lawan bicara dengan menggunakan atribut yang melekat pada lawan bicara. Komentar ini yang seperti ini mengandung ujaran kebencian ini dapat mengganggu komunikasi karena merugikan orang lain atau menyakiti hati orang lain. Nah, mempraktikkan ujaran kebencian membuktikan, nah ini perlu kita perhatikan, membuktikan bahwa seorang apologet tidak konsisten akan pengajaran Yesus yang tidak pernah berdebat dengan melakukan penghinaan secara fisik ya. Nah, Yesus dalam debat-debatnya itu ya, walaupun dia kadang keras menegur orang-orang lawan bicaranya, tetapi dia tidak pernah menghina orang secara fisik ya. Dia selalu berargumentasi berdasarkan kebenaran-kebenaran. Dia menggunakan bahasa yang keras namun tidak menghina, namun tidak mengejek-ngejek atau mengolok-olok lawan bicaranya ya. Nah, kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan apologetika, janganlah kita melakukan yang namanya ujaran kebencian ya, menghina
suku, agama, ras, atau fisik seseorang ya yang cacat, terus kita sudah mulai permalukan. Tidak, ini tidak seperti itu ya. Kita bertengkar menggunakan nalar, kita menggunakan argumentasi, kita bertengkar dengan pikiran, dengan argumen ya, bukan menilai atau melihat fisik ya, dengan argumentasi, dengan gagasan-gagasan secara akademis, secara sistematis dan lain sebagainya ya. Dan ketika kita mengikut pola Yesus, di mana Yesus juga selalu dia melakukan segala sesuatu itu atas dasar kasih. Nah, mari kita juga sebagai apologet, kita tidak mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian. Nanti ujaran kebencian ini bisa berujung kepada tadi seperti yang saya sudah disebutkan di awal ya, banyak debat-debat atau diskusi-diskusi dialog di media sosial berujung di meja hukum ke pihak yang berwajib. Karena apa? Sudah ada ujaran-ujaran kebencian, sudah saling menghina, saling menghujat, dan lain sebagainya. Sehingga ada yang akhirnya melapor ke pihak yang berwajib dan masuk ke ranah hukum. Nah, ini merugikan kita, merugikan seorang apologis Kristen tersebut ya, atau siapa saja. Jadi sedapat mungkin kita mengikuti teladan Yesus. Nah, apologia di media sosial dapat dilihat oleh semua orang ya. Tulisan-tulisan kita, status-status kita, komentar-komentar kita di media sosial itu akan dilihat oleh banyak orang. Nah, kalau kita menulis hal-hal yang tidak baik, bisa di screenshot dan dibagikan, disebarluaskan, dan akan viral, dan kita akan dirugikan dengan komentar-komentar yang mengandung ujaran-ujaran kebencian tersebut. Jadi upaya untuk menyebarkan ujaran kebencian mengakibatkan pendengar kehilangan rasa hormat terhadap apologis. Jadi itu ya, nilai diri kita akan berkurang di mata orang ketika tulisan-tulisan kita itu sudah tidak sopan lagi, tidak beretika lagi ya. Sehebat-hebat apanya kita, pendidikan kita, pengetahuan kita, kalau bahasa tutur kata kita, tulisan kita tidak sopan, itu akan mengurangi nilai kita di hadapan orang. Dan sehebat apapun kita nanti berargumentasi, orang tidak akan respect lagi kepada kita, karena bahasa kita, tutur kata kita tidak mencerminkan kita sebagai orang yang baik, orang yang benar. Nah, diharapkan pada saat ini ya, saya mengharapkan ya, sebagai penutup dengan materi saya pada malam hari ini, apa yang saya sampaikan, etika berapologet di media sosial ini pada saat ini. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, berbahasa yang sopan. Yang kedua, memiliki sikap tenang. Dan yang ketiga, menghindari hoax. Terus menghindari ujaran kebencian. Nah, sebagai penutup, saya berharap, atau kita semua berharap, dengan memperhatikan etika dalam berapologet ini di media sosial melalui beberapa poin yang sudah saya bagikan tadi. Nah, diharapkan supaya pelaksanaan apologi ya, pembelaan iman Kristen di media sosial itu dapat semakin menjadi berkat bagi pengguna media sosial. Jadi ini ya yang penting. Tujuan kita berapologet, tujuan kita melakukan pembelaan iman di media sosial itu bukan untuk menunjukkan supaya kita hebat, pintar, dan lain sebagainya. Tetapi yang utama ialah supaya kita pahami bahwa supaya kita bisa menjadi berkat ya.
kita menjadi berkat bagi orang lain yang membaca tulisan kita, yang melihat tulisan kita, yang mendengar bahasa kita, postingan-postingan kita dibaca dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita adalah supaya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan di mata orang, di banyak orang. Jadi dengan memperhatikan etika dalam berapologet ini di media sosial, maka diharapkan kita bisa mencerminkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, dan ketika orang melihat kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan lewat setiap tutur kata kita, bahasa kita, tulisan-tulisan kita yang kita bagikan ketika kita terlibat di dalam sebuah diskusi, dialog atau debat yang ada di media sosial. Nah, jadi itu ya bagi teman-teman yang mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan media sosial, diskusi-diskusi, debat lintas agama, lintas iman. Perhatikanlah beberapa hal ini, etika ini dalam kita mempertanggungjawabkan iman kita di media sosial. Jadi demikianlah yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.